apakah kemampuan tenaga kerja ini sudah mencukupi, ya. Kemudian penyediaan bahan-bahan bangunan, macam dan jenis, jumlah bahan bangunan yang diperlukan untuk masing-masing pekerjaan perlu diketahui dengan pasti agar dapat diperhitungkan kebutuhan waktu yang tepat untuk mendatangkan bahan tersebut di tempat pekerjaan. Misalnya, minggu ketiga harus sudah ngecor. Berarti sebelum itu sudah harus kontak dengan ini. Untuk ngecor itu kan biasanya ada orang atau badan yang bisa memberikan suplai pengecoran, ya. Harus datang sebelum waktu dicor. Nah, memperolehnya di mana, nanti tanggal sekian harus datang, ada dump truck, ya, dump truck yang isi molen itu, ya, molen untuk ngecor. Misalnya, kalau misalnya sebelum itu untuk pondasi juga seperti itu. Kalau misalnya minggu kedua harus membuat pondasi, maka sebelumnya galian pondasi sudah harus selesai, kemudian tulangan-tulangannya sudah harus ditata, tulangan-tulangan untuk pondasi sudah ditata, slope-nya ditata, kemudian dicor pondasinya. Nah, itu kapan memperoleh bahannya, kapan dicornya dan sebagainya. Bahan bangunannya sudah harus tersedia sebelumnya. Kalau pada saat dicor atau pada saat dibangun itu bahan bangunannya belum tersedia atau datangnya onset pada saat hari itu juga, itu akan mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan. Mungkin pekerjaannya akan mundur dan sebagainya. Kalau pekerjaannya akan mundur, maka untuk biasanya pekerja-pekerja itu kan mendapatkan upah per minggu. Nah, upah per minggu ini diberikan padahal pekerjaannya belum selesai atau mundur. Nah, jadi akan terjadi pembengkakan biaya. Jadi hal-hal yang tidak tepat itu akan membengkak biayanya, karena kalau ada 3 constraint, triple constraint menurut Imam Soeharto pada saat kita melihat bab 3, ya, unsur-unsur pelaksana pembangunan. Ada biaya, ada waktu, dan material. Ketiganya ini saling berkaitan. Kalau materialnya mundur, maka biayanya akan membengkak. Kalau mutunya kurang, juga akan mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan juga. Jadi biaya, waktu, dan mutu itu menjadi 3 kendala triple constraint yang menyebabkan bangunan proyek ini berhasil atau tidak, tepat waktu atau tidak. Jadi kita kan harus memikirkan proyek ini harus tepat waktu, proyek ini harus tepat mutu, proyek ini harus tepat biaya. Gitu. Kemudian yang keempat, alat-alat pembangunan. Untuk pekerjaan yang besar pada umumnya perlu menggunakan alat-alat pembangunan atau alat-alat berat. Untuk itu perlu diketahui jenis atau macam alatnya, kemampuan atau kapasitasnya. Dump truck untuk ini kapasitas berapa, kondisinya seperti apa. Masih bisa digunakan atau tidak, ya mestinya mencari yang bagus. Apalagi kalau memang proyek yang mengerjakan ini mendapatkan tender ini, kontraktornya sudah kontraktor yang terpercaya, biasanya dia sudah punya alat-alat untuk alat-alat besar atau alat-alat berat, beliau sudah punya.
Kemudian gambar kerja ini juga mempengaruhi dari pekerjaan time schedule, karena gambar kerja sudah harus fix. Kalau ada gambar kerja yang belum ada detailnya, itu akan sulit dilaksanakan. Maka saya memperingatkan kepada adik-adik kalau menggambar detail, menggambar kerja itu harus lengkap supaya mudah dilaksanakan. Dalam pelaksanaan pekerjaan, selain gambar bestek, masih diperlukan gambar kerja untuk bagian konstruksi tertentu untuk detail-detailnya. Untuk itu perlu diadakan inventarisasi atau macam dari gambar kerja tersebut. Jadi beberapa minggu sebelum melaksanakan itu maka pimpinan proyek ini sudah harus mengecek gambar kerjanya sudah lengkap belum, alat-alatnya sudah siap belum, bahan-bahannya sudah datang atau belum. Kemudian kelangsungan pelaksanaan pekerjaan. Dalam menyusun rencana kerja harus dapat menjamin kelangsungan atau kontinuitas pelaksanaan pekerjaan secara keseluruhan, dalam arti bagian-bagian pekerjaan dapat berjalan berurutan dan tidak saling mengganggu kelancaran keseluruhan pekerjaan. Jadi nanti ada bagian pekerjaan A bisa dilaksanakan setelah pekerjaan O selesai, misalnya. Pekerjaan B bisa dilaksanakan setelah pekerjaan A selesai. Kemudian apabila pekerjaan A, B, C selesai, baru bisa dilaksanakan pekerjaan D. Gitu. Jadi ada pekerjaan yang seri itu setelah 1 bisa 2, setelah 3 bisa 4. Ada yang pekerjaan paralel. Pekerjaan paralel itu ada pekerjaan 1, 2, 3, maka ini bisa berjalan bersamaan, sesudah itu baru bisa berjalan pekerjaan yang keempat. Itu pekerjaan paralel. Nanti adik-adik akan mengetahui mana yang merupakan pekerjaan seri, mana yang merupakan pekerjaan paralel, mana yang bisa diringkas, dan sebagainya. Kemudian bahan-bahan yang diperlukan. Bahan-bahan yang diperlukan untuk menyusun rencana kerja diperlukan bahan-bahan lengkap, antara lain daftar volume pekerjaan. Volume pekerjaan itu biasanya sudah diperoleh dari perhitungan gambar bestek. Biasanya sudah dibuat oleh panitia lelang, itu volumenya sudah disertakan. Di RKS sudah ada, biasanya begitu. Ada berita acara, risalah, penjelasan pekerjaan. Hasil perhitungan berupa volume dan jenis macam pekerjaan menurut masing-masing satuan pekerjaan. Jadi setelah kita punya volume pekerjaan, maka ada hitungan volume pekerjaan. Kemudian setelah itu bisa dianalisa. Analisa pekerjaan fondasi. Nah, nanti kita pelajari di RAP. Setelah dianalisa pekerjaan standarnya apa saja, kemudian waktunya diperlukan berapa minggu, berapa bulan, kemudian untuk mengerjakan atau menyelesaikan setiap satuan pekerjaan masing-masing, menggunakan tenaga kerja maupun menggunakan peralatan pembangunan atau menggunakan alat-alat proyek, alat-alat bantu yang alat-alat berat atau alat-alat yang lain. Misalnya perancah untuk bangunan tinggi itu biasanya kontraktor besar sudah punya perancah. Perancah itu staker, perancah atau staker atau apa ya? Kalau dulu masih menggunakan
perancah-perancah besi. Kalau konvensional itu perancahnya masih pakai bambu dan sebagainya. Biasanya besi-besi yang disusun untuk mengerjakan proyek lantai 2, lantai 3, dan sebagainya. Kemudian tenaga kerja dan peralatan. Kebutuhan kemampuan tenaga kerja untuk mengerjakan masing-masing jenis pekerjaan perlu diperhitungkan, baik mengenai jumlah tenaga kerja pekerjaan, keahliannya apa, kualitasnya bagaimana, cukup atau tidak persediaan tenaga setempat, atau kemungkinan harus mendatangkan tenaga dari luar daerah. Demikian pula mengenai kebutuhan peralatan pembangunan atau mesin-mesin. Perlu diadakan inventarisasi dengan teliti, jenis peralatan yang diperlukan, dan kapasitas dari masing-masing peralatan. Jenis dan kapasitas. Nanti kalau menggunakan ini cukup atau tidak. Gitu. Kemudian data lapangan. Penelitian dan pengumpulan data lapangan yang rinci itu diperlukan. Dari hasil pengamatan keadaan lapangan dapat diperhitungkan waktu menurut kenyataan yang digunakan untuk menyelesaikan bagian-bagian pekerjaan. Nah, seperti tadi, yang pertama kali saya mengatakan bahwa harus survei lapangan ini mutlak perlu dilakukan sebelum mengerjakan proyek. Data lain yang dimaksud dengan data lain adalah waktu untuk menyelesaikan pekerjaan yang dimuat di buku, majalah-majalah teknik. Data ini diperlukan untuk penunjang perhitungan waktu yang telah dibuat dengan pekerjaan sejenis. Jadi untuk studi banding. Studi banding kita memerlukan contoh-contoh dari buku-buku dari mana yang bisa digunakan untuk patokan. Kalau di sana sebelum ini seperti ini, mungkin kita bisa buat yang lebih kurang seperti itu, gitu. Kemudian cara menyusun rencana kerja. Rencana kerja disusun berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Yang pertama ada daftar bagian-bagian pekerjaan. Daftar ini berisi semua pekerjaan pokok, mulai dari pekerjaan pendahuluan, kemudian pekerjaan pondasi, pekerjaan plesteran, balok dan kolom, pekerjaan pengecoran, pekerjaan lantai, pekerjaan atap, dan sebagainya. Tangga, mungkin ada lift, ada mesin-mesin, ada listrik, electrical, mechanical, dan sebagainya. Utilitas, ya. Nah, kemudian urutannya, adik harus tahu, bisa mengurutkan. Urutannya itu setelah ini harus ini. Nah, urutan pekerjaan ini harus dipelajari. Jadi sebelum membuat urutan pekerjaan, adik-adik harus tahu dulu. Mungkin bisa baca-baca literatur dari urutan pekerjaan atau network planning atau time schedule yang telah dibuat oleh pendahulu-pendahulu, ya, misalnya time schedule yang waktu dulu seperti apa, itu bisa dijadikan acuan. Daftar dari bagian pekerjaan pokok disusun urutan pelaksanaan pekerjaan berdasarkan pemilihan dan bagian-bagian pekerjaan dapat dilaksanakan kemudian. Mana yang urutan pertama, mana yang urutan kedua, mana yang seri, mana yang paralel. Dalam hal ini tidak mengesampingkan kemungkinan ada bagian pekerjaan yang dapat dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan. Nah, ini namanya pekerjaan paralel. Kalau urutan disusun urut, nah ini yang pekerjaan seri. Pada umumnya, baik mengenai macam bagian maupun urutan ini tergantung dari macam bangunan yang dilaksanakan. Bangunannya apa? Kemudian kita bagi waktunya. Misalnya kita diberi waktu selama 1 tahun.
Maka bulan pertama kita kerjakan ini, bulan kedua kerjakan ini. Yang dimaksud dengan waktu pelaksanaan pekerjaan ialah jangka waktu pelaksanaan dari seluruh pekerjaan dihitung dari permulaan pekerjaan, jangka waktu mulai permulaan sampai dengan pekerjaan selesai. Waktu pelaksanaan pekerjaan diperoleh dari waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan bagian-bagian pekerjaan yang didapat dari penjumlahan dari waktu untuk menyelesaikan jenis pekerjaan. Untuk menghitung waktu, maka perlu diketahui volume. Volume atau jumlah satuan dari jenis pekerjaan tersebut. Baik yang dilaksanakan tenaga kerja biasa maupun dengan peralatan pembangunan. Waktu yang direncanakan dihitung untuk menyelesaikan suatu jenis pekerjaan berdasarkan kemampuan sistem kerja yang wajar. Dasarnya ini. Seandainya ada sesuatu yang baru atau harus dilipat gandakan, itu nanti akan dibuat time schedule yang lain lagi. Untuk mengontrol nanti pakai network planning. Network planning-nya nanti ada di bab 7. Ini masih bab 6. Apabila waktu pelaksanaan dari masing-masing bagian pekerjaan telah dihitung, dan bagian pekerjaan telah disusun sesuai dengan urutan, maka akan diperoleh rencana kerja yang secara menyeluruh dari pekerjaan bangunan yang akan dilaksanakan. Dalam hal ini perlu diperhitungkan pula waktu-waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan gambar kerja dan mendatangkan bahan-bahan bangunan untuk masing-masing bagian pekerjaan yang bersangkutan. Nah, kemudian jenis rencana kerja yang dibutuhkan. Kemarin sudah saya perlihatkan ada rencana yang namanya Gantt chart. Gantt chart itu bagan balok, ya, Gantt chart atau bagan balok. Rencana kerja jenis Gantt chart atau disebut dengan bar graph. Ini bisa Gantt chart, bisa bar graph, schedule. Ini sering digunakan karena bentuknya sederhana, mudah dibuat, cepat dimengerti, dan mudah dibaca. Bentuk dari rencana kerja ini berupa daftar urutan bagian-bagian pekerjaan dan garis lurus mendatar menunjukkan jangka waktu yang dibutuhkan. Rencana kerja jenis ini punya kekurangan, dan untuk melengkapi dapat ditambah dengan persentase bobot volume. Nah, ini contohnya. Jadi untuk yang ke kanan itu waktu dalam bulan. Jadi pekerjaan ini proyek dilaksanakan dalam waktu 4 bulan. Maka ini bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, dan bulan keempat. Dan yang bawahnya ini minggu. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Ini pada bulan pertama. Dan minggu ini tidak berulang lagi 1, 2, 3, 4, tapi diteruskan dari minggu yang pertama tadi. Bulan kedua ini sudah memasuki minggu kelima, 6, 7, 8. Bulan ketiga ini sudah memasuki minggu 9, 10, 11, 12. Ini tulisannya kurang kecil sehingga ini tidak masuk, ya, 1 nolnya di bawah. Ini sebetulnya angka 10. Ini angka 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi ada 16 minggu. Nah, untuk membagi-bagi kenapa pekerjaan persiapan ini ada 3 minggu, pekerjaan pelaksanaan ini ada berapa minggu, minggu kedua sampai minggu ke-11 9 minggu, penyelesaian ini minggu 10 sampai 16. Nah, ini tidak semata-mata kita tinggal garis, tapi ada unsur-unsur yang harus diperhatikan seperti yang di atas kita terangkan tadi. Jadi ini di sini kelihatannya sederhana, tapi untuk mendapatkan yang sederhana ini ternyata banyak perhitungan. Di sini akan kita lihat, kalau kita merencanakan 3 minggu,
Ternyata realisasinya tidak bisa 3 minggu, realisasinya mungkin 4 minggu. Karena di awal-awal hari pertama ini masih pekerjanya belum siap semua, bahan bangunannya masih banyak yang belum datang, airnya belum ada, harus ngebor dulu, masih harus membuat brak kerja dan sebagainya. Jadi ini bisa tertunda, biasanya begitu. Kemudian pembuatan rencana kerja yang model kedua adalah kita menggunakan koordinat gerak. Rencana kerja jenis koordinat gerak berupa gambar pertemuan dua sumbu. Sumbu absis yang bawah, sumbu ordinat yang naik ke atas, yang memuat bagian pekerjaan dan waktu pelaksanaan. Dalam rencana kerja jenis ini dapat diketahui langsung hasil bagian pekerjaan pada waktu-waktu tertentu. Demikian pula dapat digambarkan kemajuan pelaksanaan. Jadi ini membuat titik-titik. Nah, seperti ini ada titik-titiknya. Ini hari-harinya. Kemudian di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini absis, ini merupakan waktunya, yang ke atas ini merupakan pekerjaannya. Antara absis dan pekerjaan di sini minggu ke 1. Ini harusnya di sini ya tulisannya. Minggu pertama kita sudah mendapatkan pekerjaan sampai di sini di garis. Kemudian untuk kontrol ini rencana ini kenyataan. Ternyata kenyataannya sudah di sini, maka ini juga digaris. Ini bisa digaris merah dan biru atau garis lurus dan garis coret-coret gitu ya. Garis putus-putus. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan kurva atau dulu dibuat oleh Hanum ya, namanya kurva Hanum. Jadi ini ada kurva S biasanya. Hanum menggambarkan grafik hubungan antara kemajuan pelaksanaan pekerjaan dalam %. Waktu pelaksanaan pekerjaan dalam satuan T, jadi 0 sampai T. T-nya ada di sumbu absis. Sumbu absis itu sumbu yang garis mendatar, garis bawah. Dari penelitian dan pengamatan sejumlah besar pekerjaan bangunan, diperoleh hasil sebagai berikut. Kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang dicapai pada tahap permulaan sangat lambat, yaitu pada 0,2 T baru rata-rata 5% dari keseluruhan hasil. Pada tahap berikutnya, tampak peningkatan kemajuan pelaksanaan pekerjaan, yaitu 0,25 T dicapai hasil sebesar 10%. Jadi ini meningkat 0,25%. 0,25 T langsung naik menjadi 10%. Pada tahap selanjutnya kemajuan pelaksanaan terus meningkat sehingga pada setengah T itu misalnya T-nya itu 1 tahun, 2 T berarti 2 bulan, 2,5 T berarti 2,5 bulan, 5 T berarti 5 bulan. Diperoleh hasil 45%. Pada saat 0,75 T mendapatkan hasil kurang lebih 82%. Setelah waktu pelaksanaan mencapai 0,8 T, maka kemajuannya itu sudah mentok ya, sudah tidak bisa maju lagi karena sekarang sudah finishing. Finishing tidak bisa dikejar karena finishing itu memerlukan ketelitian. Dan kemajuannya mulai menurun akibat sebagian besar pekerjaan telah dapat diselesaikan. Selanjutnya, waktu pekerjaan sampai dengan T selesai 100%, sehingga gambar itu merupakan gambar kemajuan pelaksanaan dalam %. Ini gambarnya 63. Ini yang 62, yang 63 yang ini. Nah, ini persentase pekerjaan ke atas. Ini T itu waktu pelaksanaan. Ini sumbu absisnya, ini T atau pelaksanaan. Maka ini pertama kali 0,2 T
ini masih di bawah. Tapi mulai di sini sudah mulai naik. Kemudian di sini naiknya terus drastis setelah ini mencapai 80%, melambat. 80% di sini sudah, ini kalau naik kan lurus ke sana. Ini tidak bisa lurus ke sana, tapi ini melengkung dan turun sampai 100%. Gitu. Karena kenapa dinamakan kurva S atau Hanum kurva? Karena pertama kali ini melengkung begini, kemudian naik, setelah naik kemudian turun lagi. Jadi kurvanya tidak lurus, tapi kurvanya berbentuk S. Itu. Jadi ada 3 kurva yang bisa kita buat untuk time schedule. Kemudian kita lihat network-nya. Untuk pekerjaan besar menggunakan tenaga kerja banyak, peralatannya juga macam-macam, maka penyusunan kerja dengan Gantt chart dan bar chart ini agak sulit. Jadi kita gunakan network schedule, yaitu yang lazim disebut dengan network planning. Dalam network planning digambarkan dalam bentuk diagram. Disusun urutan pekerjaan yang direncanakan sedemikian rupa sehingga dapat dilihat dengan nyata hubungan antara bagian yang satu dengan bagian yang lain. Dalam network diagram, setiap kegiatan selalu ada kaitannya. Mana yang mendahului, mana yang bersamaan. Ada kegiatan-kegiatan yang mendahului, kegiatan yang bersamaan, dan kegiatan yang langsung mengikutinya. Tapi network planning ini tidak bisa kita uraikan dalam bab 6 ini karena ini merupakan bagian dengan agak rumit, jadi dalam bab tersendiri, nanti bab 7. Kemudian manfaat dari kegunaan rencana kerja, pertama untuk alat koordinasi bagi pimpinan, untuk pedoman kerja pelaksana, untuk penilaian kemajuan pekerjaan, dan evaluasi hasil pekerjaan. Untuk alat koordinasi pimpinan dengan menggunakan rencana kerja, maka pimpinan pelaksana pekerjaan dapat mengadakan koordinasi semua kegiatan yang ada di lapangan, mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, penyelesaian dari bagian pekerjaan. Kemudian bisa juga digunakan untuk menjadi pedoman bagi pelaksana. Para pelaksana lapangan dapat menggunakan rencana kerja sebagai pedoman kerja, terutama kaitannya dengan batas-batas yang telah ditetapkan dari rencana kerja masing-masing bagian pekerjaan. Jadi hari ini harus selesai ini, besok harus selesai ini, minggu depan harus selesai ini. Ini bisa digunakan untuk pedoman pelaksana. Tapi bisa juga untuk penilaian kemajuan. Kemajuan pelaksanaan pekerjaan untuk setiap bagian pekerjaan dapat dinilai dengan perantaraan rencana kerja dalam hubungannya dengan ketepatan pelaksanaan jangka waktu pekerjaan. Dan untuk kemajuan pekerjaan itu biasanya di RKS sudah disebutkan ada perjanjian bahwa termin pertama itu uang bisa cair apabila pekerjaan sudah mencapai 30% misalnya. Termin kedua bisa cair setelah pekerjaan mencapai 60%, sebesar sekian dan sebagainya. Ini dinilai dari pekerjaan ini. Bisa untuk evaluasi hasil pekerjaan. Hasil pekerjaan dari masing-masing pekerjaan perlu diadakan evaluasi. Hasil evaluasi digunakan untuk pedoman melaksanakan bagian-bagian pekerjaan yang sejenis. Dan bisa digunakan untuk perbaikan-perbaikan. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan rencana kerja, antara lain tenaga kerjanya tersedia atau tidak, peralatannya seperti apa, bahan bangunannya cukup,
bisa disediakan dan sebagainya, sifat konstruksi bangunannya, bangunan berat atau sebagainya. Kemudian cuaca. Cuaca ini sangat memerlukan perhatian. Ini keperluan data statistik curah hujan itu perlu diketahui karena banyak jenis pekerjaan yang tidak mungkin dikerjakan selama hari-hari hujan. Atau kalau yang sekarang para kontraktor sudah bisa membuat seperti tenda besar atau tenda jaring, tenda untuk di mana pada saat hujan masih bisa bekerja. Itu. Kemudian mengantisipasi hari libur. Hari libur termasuk hari Minggu, hari raya dapat dilihat di kalender. Kalau pemerintah berbesar selama 14 hari dalam 1 tahun, maka menurut peraturan yang berlaku dalam 1 minggu ada 6 hari kerja dan rata-rata 8 jam kerja per hari, maksimum 40 jam per minggu, maka kelebihan jam kerja harus diperhitungkan sebagai kerja lembur. Maka pembayarannya berbeda. Bayar lembur ini lebih tinggi. Jadi karena ada hari-hari libur, kalau kerjanya lebih dari 8 jam, maka jam ke-9 dan jam ke-10 itu biasanya mendapat gaji yang lebih tinggi daripada hari-harian yang lain. Gitu. Kemudian jangka waktu pelaksanaan pekerjaan. Nah, ini contoh-contoh rencana kerja yang kemarin sudah saya berikan. Contoh rencana kerjanya sudah ada di sini ya. Di PowerPoint ini. Nah, ini yang kemarin saya berikan kepada adik-adik. Ini ada Gantt chart yang kemarin ya. Kemudian ini ada koordinat graf, Helm kurve, kemudian time schedule ini. Time schedule ini ketemunya bobotnya sekian, minggu kesekian. Ini ternyata uraiannya banyak. Uraiannya macam-macam sehingga jadi seperti ini. Ini bobot-bobotnya. Setelah itu kita nanti masuk ke rencana lapangan. Yang tadi kan rencana kerja, manfaatnya. Kita masuk ke rencana lapangan. Kita masuk ke ya, saya lanjutkan yang tadi. Nah, yang saya maksudkan ini, jadi penjelasan ini grafiknya ada di PowerPoint. Penjelasan time schedule-nya. Kemudian kita masuk ke bab yang kedua. Bab yang pertama adalah rencana kerja. Adik-adik sudah tahu rencana kerja itu apa, macamnya seperti apa, kemudian keuntungannya seperti apa. Sekarang rencana lapangan. Yang dimaksud dengan rencana lapangan itu apa? Sebelum mulai suatu pekerjaan, baik pekerjaan kecil maupun besar, maka terlebih dahulu diadakan peninjauan keadaan lapangan atau project site untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh mengenai keadaan lapangan dalam rangka menyusun kegiatan persiapan pelaksanaan pekerjaan. Salah satu persiapan ialah menyusun rencana kerja lapangan. Jadi rencana kerja lapangan itu seperti apa? Kita lihat site-nya dalam proyek. Kita mau menaruh barang-barang itu di mana. Jadi proyek itu nanti letak bangunannya yang mau dibuat itu yang mana,
Kemudian bangunan-bangunan pembantunya apa saja, bangunan-bangunan pembantu itu letaknya di mana, kemudian material-materialnya nanti diletakkan di mana dan sebagainya. Itu namanya rencana lapangan. Jadi rencana lapangan adalah rencana perletakan bangunan-bangunan pembantu atau bangunan darurat. Bangunan darurat itu seperti direksi KIT, ada satpam, ada tempat untuk menaruh bahan-bahan bangunan, gudang, dan sarana pendukung untuk pelaksanaan pekerjaan. Bangunan ini bersifat sementara dan hanya digunakan selama waktu proyek. Nanti kalau proyeknya sudah jadi, ini dibongkar. Apabila pekerjaan pokok telah selesai secara keseluruhan, maka bangunan-bangunan ini harus dibongkar sebelum diserahkan ke pemilik proyek. Nah, sebelumnya kan biasanya setnya itu dipager dengan ada yang menggunakan seng, ada yang menggunakan asbes, pagar keliling proyek. Supaya apa? Bahan-bahan bangunan yang ada di situ tidak diambil orang. Harus aman untuk keamanan proyek. Nah, tujuannya apa? Tujuan membuat rencana lapangan ini secara garis besar tujuan pokok rencana lapangan adalah mengatur letak bangunan-bangunan pembantu sedemikian rupa sehingga pelaksanaan pekerjaan berjalan efisien, lancar, aman, dan dapat diselesaikan sesuai dengan rencana kerja. Maksudnya efisien itu apa? Perletakan bangunan pembantu diatur menurut kebutuhan. Jadi misalnya ini setelah batu ada pasir. Kemudian setelah pasir mungkin ada besi, ya. Jangan besinya ditaruh jauh sekali, pasirnya jauh di sana. Nanti kalau mau mencampur tukangnya sulit karena ngambilnya jauh-jauh. Jadi diletakkan yang dekat. Jadi bagian-bagian mana bahan bangunan yang mau dicampur itu letaknya berdekatan. Untuk letak bangunan pembantu satu dengan yang lain diusahakan jangan sampai saling mengganggu. Baik mengenai jarak, kita lihat jaraknya, ukuran dan masing-masing bangunan. Demikian pula letak dari peralatan besar dan penyediaan bahan bangunan sangat mempengaruhi terhadap efisiensi kerja. Jadi jangan sampai nanti dump truknya tidak bisa jalan masuk karena terhalang oleh bahan-bahan bangunan yang diletakkan di tengah jalan. Jadi harus ada ini jalan untuk truk, jalan untuk dump truk, jalan untuk ini, kemudian bahan-bahan bangunnya ada di pinggir sebelah ini, di pinggir sebelah ini, gitu. Kalau misalnya besar, ya begitu, maka letak dari bahan-bahan bangunan tersebut ada di 2 tempat atau 3 tempat. Demikian pula letak alat-alat peralatan besar, penyediaan bahan bangunan sangat berpengaruh terhadap efisiensi kerja. Jadi tujuan buatan supaya efisien, kemudian supaya lancar. Yang dimaksud lancar adalah selain lancar pelaksanaan pekerjaannya, maka lancar transportasinya di tempat pekerjaan dan di sekelilingnya. Ada pembuatan jalur-jalur jalan kerja untuk mendukung transportasi sangat erat hubungannya dengan perletakan bangunan-bangunan pembantu. Apabila kelancaran transportasi terganggu, maka dapat menimbulkan hambatan pelaksanaan pekerjaan sebagian pekerjaan yang selanjutnya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dapat menyimpang dari rencana kerja yang tersusun. Jadi lancar ini supaya tidak terlambat, jadi bisa tepat waktu, ya. Kemudian aman. Kenapa harus aman?
supaya bahan bangunannya bisa digunakan pada saat tertentu, bukan pada saat tertentu kita mau menggunakan ternyata bahan bangunannya hilang dan sebagainya. Jadi ini petugas keamanan harus bekerja selama 24 jam. Pembuatan bangunan pembantu antara bertujuan untuk keamanan dan keselamatan. Yang dimaksud keamanan ialah menghindarkan gangguan pencurian, kehilangan, kerusakan bahan bangunan, serta alat peralatan bangunan. Contohnya, kalau proyek tersebut mau menumpuk semen, maka bagaimana cara menumpuk semen di gudang. Semen tidak bisa diletakkan begitu saja di bawah, tapi harus ada kayu-kayu supaya semennya ini tidak berhubungan dengan sesuatu yang dingin. Ya, kalau semen-semen ini bersentuhan dengan sesuatu yang dingin, nanti semennya akan mengeras dan pada saat dipakai itu tidak bisa digunakan karena semennya sudah mengeras. Nah, bagaimana supaya semennya tetap bagus, tetap berupa serbuk, pada saat digunakan masih bisa dipakai. Nah, jadi aman. Aman itu tidak dicuri, tidak hilang, dan tidak rusak. Dengan demikian, walaupun bangunan pembantu bersifat sementara, tapi cukup kuat, harus cukup kuat dan menjamin keamanan bahan dan peralatan untuk menyimpan peralatan-peralatan. Demikian, walaupun untuk pekerjaan yang cukup besar, bangunan pembantu perlu pos keamanan dan mutlak diperlukan para petugas keamanan yang bekerja selama 24 jam. Ada shift pagi, kemudian ada shift siang, ada shift malam, gitu ya. Dimaksud dengan keselamatan ialah hubungannya dengan keselamatan pekerja dan tenaga kerja. Kalau 24 jam ini ada satpam, kalau dibagi menjadi 8 jam kan ada 3 shift. 8 kali 3 kan 24 ya. Shift pertama, shift kedua, shift ketiga. Terutama untuk bangunan berupa bengkel kerja harus dibuat sedemikian rupa sehingga ukuran dan konstruksinya dapat menjamin keselamatan dan ketentraman kerja bagi para pekerja dalam bangunan tersebut. Misalnya tulangan-tulangan atau besi-besi perlu dilas dan sebagainya. Untuk pengelasan dan sebagainya, kalau misalnya mau dilas di tempat, nah itu ruangannya harus lapang, cukup luas, dan percikan-percikan api diamankan sedemikian rupa sehingga tetap keselamatan kerja diutamakan. Gitu. Kemudian jenis dan macam bangunan pembantu. Ini apa saja perlu kita ketahui. Kita perlu kantor ya. Pertama kali perlu kantor. Pada umumnya jenis bangunan pembantu tergantung besar kecilnya pekerjaan. Walaupun bangunan ini bersifat sementara dan harus dibongkar apabila pekerjaannya telah selesai, tetapi jangka waktu penggunaan bangunan pembantu tersebut merupakan pertimbangan yang menentukan pemilihan bahan bangunan agar bisa tahan minimum selama jangka waktu pelaksanaan pekerjaan. Jadi pertama itu harus ada kantornya. Kantor pembantu untuk dipergunakan sebagai tempat kerja petugas administrasi, baik administrasi umum maupun administrasi teknis. Jadi kontraktor harus membuat kantor yang ada di lapangan, bukan kantor yang ada di gedung, tapi kantor lapangan. Bentuk ukuran jumlah bahan bangunan untuk kantor lapangan sesuaikan dengan kebutuhan. Ada 2 macam kantor, yaitu kantor pengawas dan kantor pelaksana. Kantor pengawasnya di mana? Kemudian kantor pelaksananya di mana? Untuk pekerjaan yang besar,
dapat dibuat bangunan pembantu tersendiri atau kantor subkontraktor. Yang penting adalah hubungan kerja antara direksi dan kontraktor dapat berjalan lancar. Untuk pekerjaan yang cukup besar, jangka waktunya lama, mungkin bangunan pembantu harus dilengkapi dengan fasilitas kamar mandi, WC, tempat cuci muka, listrik, air, telepon, dan kalau perlu itu ada AC-nya. Gitu. Jadi meskipun bangunan itu nanti sudah tidak digunakan lagi, atau mungkin nanti bisa digunakan untuk kebutuhan yang lain, itu harus diperhitungkan. Kemudian kontraktor harus membuat gudang bangunan, gudang untuk menyimpan barang-barang bangunan yang berharga yang harus dilindungi terhadap cuaca. Jadi tidak bahan bangunan yang tidak boleh kena hujan. Kalau kena hujan nanti karatan, kalau kena panas memuai dan sebagainya. Bentuk ukuran jumlah bahan bangunan yang digunakan disesuaikan dengan kebutuhan. Letak dari bangunan pembantu diusahakan agar mudah dicapai dan tidak mengganggu kelancaran pekerjaan bangunan. Kemudian kontraktor juga harus membuat bengkel kerja. Yang dimaksud bengkel kerja adalah tempat yang untuk membuat barang-barang seperti bahan-bahan yang dari kayu, besi, listrik, mesin, dan sebagainya. Bentuk ukuran jumlah bahan yang digunakan untuk bengkel kerja disesuaikan dengan kebutuhan. Yang penting orang yang kerja di situ aman, tidak terganggu, dan tidak mengganggu kegiatan yang lain. Kemudian kalau perlu ada laboratorium lapangan. Kalau ini pos keamanan juga harus dibuat, pagar kelilingnya juga harus dibuat. Ini contoh lapangan gambar kerja yang paling sederhana. Ini misalnya di sini bangunan yang harus dibuat, ini ada kantornya, ini ada bengkel kerjanya. Tapi ini skalanya kurang bagus ya. Ini juga skalanya kurang bagus. Ini harusnya A ini besar banget, B dan C-nya kecil. Kemudian di sini ada jalan masuk. Mungkin yang agak contoh yang agak mendekati kenyataan itu seperti ini. Misalnya site-nya itu seperti ini, bangunannya di tengah-tengah. Maka ini jalan masuk, jalan keluar masuk kendaraan, ini harus dari satu pintu ya. Kemudian di sini ada satpam, di mana kalau ada bahan bangunan yang masuk, itu bahan bangunannya itu dilihat dulu, dicek. Yang masuk apa, misalnya pasirnya berapa kubik, datang jam berapa, truknya truk apa, dengan kendaraan ini jam sekian, sekian kubik, kemudian pasir datang, kerikil datang, batu-batu datang, dan sebagainya, semen datang, masuk mana? Oh nanti pasirnya di sini, kerikilnya di sini. Di sini untuk jalan truknya, karena bangunannya di sebelah sini harus dibuat, sebelah utara juga harus dibuat, maka yang di sebelah utara juga disediakan pasir, kerikil, dan batu. Kemudian di sini tempat bengkelnya, di sini ada gudang untuk semen, gudang untuk peralatan proyek dan sebagainya. Di sini kantor, ada kantor direksi, ada kantor dari kontraktor. Ini di sini nanti tempat mesin, tempat liftnya. Nah, bangunannya di sini. Air kerjanya di mana? Mungkin di sini ada brak kerja, ada tempat untuk tidur dari para pekerja bangunan. Ada dapur umum. Air kerjanya kalau di sini
banyak, maka di sini ada AR kerja 1, di sini ada AR kerja 2, di kantor ini ada AR kerja yang nomor 3 dan seterusnya seperti itu. Ini kalau bangunan, kalau jembatan seperti ini. Nah, itu antara lain yang sudah saya terangkan tentang rencana kerja dan rencana lapangan. Mudah-mudahan adik-adik bisa memahaminya. Kalau diterangkan hanya secara sepintas, mungkin kurang bisa memahami karena ini harus diterangkan secara detail. Karena adik tidak masuk ke lapangan sendiri. Jadi ini nanti adik-adik secara detail sudah saya terangkan, adik-adik bisa mencari YouTube atau di internet itu contoh-contoh dari rencana lapangan atau contoh pengerjaan di lapangan, harus ada bangunan apa dan sebagainya. Nanti silakan mencari sendiri karena dalam waktu 2 jam tidak mungkin diberikan secara keseluruhan. Saya membantu bagian-bagian yang pokok, kemudian kalau yang pokok ini sudah tahu, adik-adik bisa mencari sendiri. Gitu. Sampai di sini apakah ada yang harus ditanyakan? Silakan. Di chat ini sudah ada presensi kelas A, presensi kelas B, dan presensi kelas C. Silakan diisi. Ada pertanyaan? Tugas, Bu. Ya, kalau begitu ini kalau mau tanya tentang tugas, ini saya stop share dulu ya. Ya, Bu. Nah, saya stop share. Nah, kemudian ini saya anggap perkuliahan untuk sebelum UTS sudah selesai. Saya sudah menyelesaikan bab 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian minggu depan saya tinggal ngecek untuk tugas kelompok dan kemungkinan akan saya berikan di psikologi bab 7 yang nanti adik-adik bisa membaca sendiri. Kisi-kisi UTS-nya saya berikan sekarang sekalian, yaitu bab 1 sampai dengan 6. Biasanya kisi-kisi untuk UTS, manajemen secara umum itu seperti apa, manajemen proyek itu seperti apa, unsur-unsur pelaksana pembangunan itu ada apa saja, kemudian diuraikan. Kemudian pelelangan ada berapa macam, pelelangan apa saja, kemudian kerugian dan keuntungan dari pelelangan tersebut. Kemudian BESTEK itu apa? Rencana kerja dan rencana lapangan. Biasanya ada 6 pertanyaan seperti itu untuk UTS. Kisi-kisi UTS-nya seperti itu. Nah, sekarang perkuliahan sudah selesai, kisi-kisi UTS sudah saya berikan. Sekarang kita mulai dengan membahas tugas kelompok. Nah, silakan. Tadi ada yang mau membahas tentang tugas kelompok. Mari, Mbak. Izin bertanya ya, Bu. Kemarin dapat data proyeknya itu dari arsiteknya langsung. Terus untuk penulisan sumbernya itu bagaimana ya, Bu? Terima kasih. Kalau dari arsiteknya langsung berarti wawancara ya? Nah, wawancara, adik wawancara. Tidak, Bu, tapi pernah pesen kayak bangunan gitu. Kayak contohnya RAB gitu, Bu. Kalau dari arsiteknya langsung berarti ya nama arsitek tersebut bisa dimasukkan. Jadi ini data dari insinyur ini. Gitu. Tentang, itu proyeknya proyek apa? Data proyek ini dari PT-nya. Dia insinyur tersebut kan punya PT, punya CV, RAB tersebut itu kan itu merupakan rencana anggaran biaya dari PT tersebut, kan bukan dari orang tersebut. Ini proyeknya proyek perorangan atau proyek perusahaan? Perorangan, Bu. Kemarin musola sepertinya yang diambil. Perorangan, membuat musola, ya. Jadi dia tidak mengatasnamakan CV. Sepertinya tidak, Bu. Kalau perorangan ya pakai nama
Nama beliau boleh. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Baik, Bu. Terima kasih. Ya. Saya ingin laporan dari kelas B. Apakah kelas B sudah cukup 66 mahasiswa itu bergabung di kelompok 1 sampai 6? Jadi kelas A kemarin baru ada 5 kelompok. Kelas B ada berapa kelompok? Adik kelas B, apakah ada ketua kelasnya? Iya, Ibu, Ketua kelas. dari kelas B kayaknya baru 4 kelompok, Bu. Baru 4 kelompok? Iya, Gitu. yang saya share di grup WhatsApp. Grup WhatsApp ya. Ya, makanya. Kalau 4 kelompok berarti baru sedikit ya, masih banyak yang kurang ya. Ya, kurang 20 anak lagi, Bu. Sekarang, oh lah yang 2 kelompok lagi ya. ikut Zoom aja cuma sekitar 119 ya. Jadi tidak semua mahasiswa ikut perkuliahan saya ya. Jadi mereka yang tidak ikut perkuliahan, apa ini grup Menpro ini belum semuanya. Sudah 203 itu harusnya sudah semuanya ya. Ini apa mahasiswanya tidak aktif ya? Yang 20 ini loh. Padahal tinggal 1 minggu lagi harus mengumpulkan. Tolong nanti woro-woro lagi di grup. Nah, kemudian antara ini sampai tanggal 12, adik-adik yang sudah siap bisa konsultasi ke saya lewat email. Nanti kalau sudah oke, silakan tinggal unggah. Ya. Kan tinggal 1 minggu. Adik kan sudah dapat banyak. Adik sudah dapat banyak. Kalau saya sediakan waktu konsultasi sebelum hari ini sampai hari Minggu. Senin sudah tidak menerima konsultasi. Karena Senin dan Selasa itu sudah harus unggah. Ya, karena adik-adik sudah lama. Nah, itu untuk unggah ada di pertemuan ke-6. Ya, baik. Untuk kelas C, ketua kelas C, kira-kira sudah berapa mahasiswa yang terkumpul untuk membuat kelompok 1 sampai dengan 6? Kelompok A ada 5 kelompok, kelompok B 4 kelompok, kelompok C sudah berapa kelompok? Sudah berapa orang? Kelompok C jumlahnya 65 mahasiswa. Nanti persensinya saya unggah di pertemuan ke-6 ini. Apakah kelompok C ada yang bisa memberikan jawaban? 1, 2, 3, 4, 5. Kelas C ini ada 5. Sudah 5 kelas. Lima kelas itu berarti baru 50 ya.
Jadi nanti kalau misalnya 11 orang masih boleh. Kalau ada satu yang kurang, 11 orang itu boleh. Oh, ini ada ada kelompok 6. Berarti sudah 6 kelompok. Kelas C sudah 6 kelompok. Kelas C sudah dapat 6 kelompok. Sudah 60 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini dari Hilda. Kelas C sudah 60 mahasiswa. Jadi ada 5 yang belum masuk. Tinggal kurang 5. Yang masih kurang banyak kelas A. Kelas B kurang banyak sekali. Apakah ada pertanyaan dari adik-adik? Gimana adik-adik? Kalau minggu depan sudah tidak ada Zoom, kira-kira setuju apa masih minta Zoom lagi? Gimana adik-adik? Baiklah, ada lagi aja, Bu. Oh, minta ada lagi, mau tanya-tanya gitu. Iya, Bu. Yang lain coba minta ada lagi atau sudah cukup? Kalau misalnya izin minta menjawab. ada lagi, kamu Ini sudah ada harus lagi. siap dengan pertanyaan-pertanyaan. Kalau saya sudah cukup ya, sudah cukup. Mungkin saya akan menerangkan sedikit network planning, tapi setelah itu mungkin digunakan untuk diskusi. Mungkin digunain untuk kisi-kisi sama review yang paper itu, Bu. Digunakan diskusi sama review apa? Tugas? Ya, review tugas itu. Oh ya. Yang kelompok itu. Review tugas kelompok ya. Review tugas kelompok. Kalau review tugas kelompok berarti tugas kelompoknya sudah harus masuk sebelum tanggal 12 karena tanggal 12 itu minggu depan. Sekarang kan tanggal 5 tambah 7 kan 12. Terakhir masuk kan tanggal 12. Berarti saya bisanya mereview mereka yang sudah upload sebelum tanggal 12. Kalau yang upload sebelum tanggal 12 bisa saya review, nanti kalau misalnya masih ada kekurangan-kekurangan bisa upload ulang. Gitu. Gitu ya. Iya, Bu. Jadi masih ada satu kali lagi pertemuan sebelum UTS digunakan untuk mereview tugas kelompok. Yang saya bisa review adalah mereka yang sudah unggah. Dan apabila di review masih ada kekurangan, nanti masih saya beri kesempatan untuk pengumpulan ulang. Gitu ya. Ada lagi pertanyaan adik-adik? Kalau tidak ada pertanyaan, bisa saya cukupkan sekian. Iya, Bu. Sudah cukup ya. Nah, saya kira apa yang sudah saya berikan kepada adik-adik sekalian, ini perkuliahan selama setengah semester sebelum ujian tengah semester, ada 6 bab. Semoga semuanya bisa dibaca lagi ya, tolong dibaca lagi semuanya, karena di situ sudah lengkap, dan itu merupakan bagian dari yang harus dikuasai, dipahami oleh adik-adik sekalian. Moga-moga adik-adik dan kita sekian dipermudah untuk memahami mata kuliah ini,
dan bisa manfaat dan barokah. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Bu. Bu. Ya, sama-sama.